Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang siswa baru kelas 7 di SMP Negeri 6 Kediri. Semoga dengan bergabungnya kalian di SMP Negeri 6 Kediri akan memberikan manfaat dan berkah bagi kita semua. Amin. Di sini saya sebagai guru bimbingan TIK menyampaikan materi bimbingan TIK untuk kelas 7 tahun pelajaran 2020-2021. Sebelumnya perkenalkan dulu, untuk guru pembimbing TIK kelas 7 itu saya sendiri, Bu Sufi, yang akan membimbing kelas 7A sampai dengan 7E, kemudian 7L sampai dengan 7M. Kemudian yang kedua, gurunya adalah Pak Mulyono yang membimbing kelas 7F sampai dengan 7J. Materi bimbingan TIK untuk kelas 7 itu kita mulai dari tentang teknologi informasi dan komunikasi. Untuk pertemuan atau materi yang pertama itu adalah pengenalan TIK. Nanti dilanjutkan dengan pengenalan peralatan TIK. Kemudian selanjutnya kita akan bicarakan tentang penggolongan komputer, dan pada pertemuan berikutnya lagi kita akan berbicara atau diskusi tentang media jaringan informasi. Untuk pertemuan kali ini nanti kita hanya perkenalan tentang TIK saja. Oke, sekarang tentang pengenalan teknologi informasi komunikasi. Mungkin kalian sering kali dengar tentang teknologi informasi dan komunikasi. Apa sih sebenarnya teknologi informasi dan komunikasi itu? Nah, dalam teknologi informasi dan komunikasi itu terdapat dua hal. Yang pertama itu adalah tentang teknologi informasi, dan yang kedua itu tentang teknologi komunikasi. Apakah dua hal itu, teknologi informasi dan teknologi komunikasi itu berbeda? Iya, tetapi kedua aspek itu, kedua hal itu saling berhubungan atau ada kaitannya. Komunikasi. Apa itu sebenarnya komunikasi? Komunikasi itu merupakan suatu proses yang dilakukan orang untuk menyampaikan informasi atau gagasan dengan tujuan untuk mengubah atau membentuk perilaku seseorang yang semula tidak mengetahui apapun menjadi mengetahui sesuatu. Contohnya, seorang dokter yang memberitahu pasiennya akan penyakit tertentu yang diderita pasiennya. Dari sisi pasien, dia tidak tahu sebelumnya apa penyakitnya. Setelah diberitahu oleh dokter, dia menjadi tahu apa penyakitnya. Kalau dari sisi sang dokter sendiri, dia bertujuan memberitahu pasiennya tentang penyakitnya itu adalah biar si pasien yang sebelumnya abai terhadap kesehatannya atau kurang hati-hati akan kesehatannya menjadi orang yang sangat concern pada kesehatannya. Itu ya, contoh tentang komunikasi. Jadi ada orang yang menyampaikan informasi, kemudian ada pihak lain atau orang yang menerima informasi dengan tujuan masing-masing. Sedangkan informasi itu artinya adalah suatu berita atau pengumuman yang diproses sedemikian rupa sehingga menjadi sesuatu yang dapat disebarkan atau diberitahukan ke orang lain dengan tujuan untuk memberikan suatu berita atau pengumuman menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, baik individu maupun kelompok. Contoh,
seperti situasi sekarang. Adanya COVID-19, ya kan? Mungkin kalian semua udah tahu, banyak sekali berita dan pengumuman baik secara langsung, pakai papan-papan di pinggir jalan, atau di papan-papan bahkan di depan rumah warga, ataupun melalui pengumuman melalui media sosial atau media informasi seperti televisi, radio. Disebarkan berita yang dikemas sedemikian rupa sehingga orang lain itu bisa menerima pengumuman adanya bahaya tentang virus COVID-19. Harapannya apa? Harapannya biar masyarakat atau orang-orang itu bisa berhati-hati, berjaga-jaga bagaimana mengurangi, bahkan kalau bisa itu menghilangkan dampak bahaya dari COVID-19. Oke, Cah? Paham ya tentang informasi dan komunikasi? Oke, untuk pertemuan kali ini kita akhiri dulu sekian. Kita akan jumpa lagi pada pertemuan-pertemuan berikutnya untuk melanjutkan materi pelajaran TIK, materi bimbingan TIK. Dan semoga pada pertemuan-pertemuan berikutnya akan ada perkembangan yang lebih baik. Oke, tetap semangat ya. Kemudian selalu jaga kesehatan dan jangan pernah lupa untuk selalu patuh pada kedua orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.